Salam, selamat pagi. Hari ini, Kamis 26 Maret tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21 dan yang kedua, Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33. Ayat Nats terdapat pada Mazmur 34 ayat 2 berbunyi, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Dan yang kedua, Efesus 1 ayat 5 dan 6 berbunyi, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Renungan berjudul, Pujilah Dia di setiap waktu. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita tentu mengenal bahwa kehidupan yang kita jalani ada pasang surutnya, di mana suka dan duka silih berganti datang menghampiri kehidupan kita. Di saat kita mengalami kebahagiaan dan sukacita, biasanya kita pasti tak lupa untuk menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan atas anugerah yang telah Ia nyatakan kepada kita. Akan tetapi, di saat duka, kekecewaan dan kesedihan datang menghampiri kita, seringkali kita lupa untuk menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saat ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, apakah kita hanya memuji dan bersyukur kepada Tuhan di saat bahagia saja, atau di saat duka pun kita mampu menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan? Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 2, kita dapat melihat bagaimana pemazmur, yakni Daud, menunjukkan sikap hati seorang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, di mana dirinya tidak memuji Tuhan hanya ketika ia menang atau mengalami keberhasilan di hidupnya saja, melainkan dirinya menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan pada segala waktu. Sejalan dengan ini, di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap orang percaya alasan mengapa Tuhan layak untuk dipuji. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap orang percaya, dan kasih-Nya kepada setiap umat-Nya itu bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh umat-Nya, melainkan oleh karena kasih karunia-Nya yang besar kepada umat-Nya. Melalui perenungan hari ini, kita diingatkan bahwa dasar menaikkan puji-pujian kepada Tuhan itu bukan karena situasi atau keadaan yang kita hadapi. Kita menaikkan puji-pujian kepada-Nya karena Dia yang telah terlebih dahulu menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita seperti yang dilakukan Daud. Marilah kita senantiasa rindu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Doa, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa menaikkan puji-pujian kami kepadamu di setiap waktu kehidupan kami. Amin. Ditulis oleh Pendeta Fajar Pratama Putra. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.